Syarat untuk sehat itu memakan makanan yang halal dan baik. Halal ini ada dua. Yang pertama, halal zat makanan itu. Yang kedua, halal cara mendapatkan makanan itu. Cara mendapatkan juga penting Cara ya, Ustaz, ya? mendapatkannya harus halal. Zat makanan itu halal, tapi kalau cara mendapatkannya tidak halal. Contoh, ada anak-anak muda itu sedang mungkin begadang sampai malam menunggu pergantian tahun baru misalnya. Mereka sedang bakar-bakar ikan, bakar-bakar jagung. Ketika kita tanya, kalian lagi ngapain? Bakar-bakar ikan, Pak, bakar-bakar jagung, bakar-bakar ayam. Kalian beli ikannya di mana? Kalian beli jagungnya di mana? Kami ambil, Pak, di Kolam sebelah kolam gitu orang ya. sebelah. Ikannya halal, jagungnya halal, ayamnya halal, tapi cara mendapatkannya tidak halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat saya dari RSUD Kota Padang Panjang. Ketemu lagi bersama saya Dani Permana Putra di podcast RSUD Kota Padang Panjang. Hari ini agak sedikit spesial. Nah, biasanya kan kesehatan. Sekarang juga kesehatan, cuma kita akan mengaitkan dengan agama Islam. Nah, hari ini saya kedatangan Ustadz kita, yaitu Ustadz di mana ada di RSUD Kota Padang Panjang, yaitu ada Ustadz Kamil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz ya. Alhamdulillah. Oke, Ustadz, kita langsung aja nih. Ya. Kesehatan. Menurut Ustadz, atau menurut kacamata dari Islam sendiri, Iya. kesehatan dalam Islam ini gimana? Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah, selawat pada Nabi Muhammad SAW. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa manusia paling sehat di dunia ini adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi yang menjadi role model kesehatan di dunia Islam itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sejarah mencatat bahwa usia beliau 63 tahun, 2 kali sakit seumur hidup. Artinya beliau, Nabi Muhammad itu adalah pribadi yang sehat. Tentu kita ingin tahu apa resep sehat Nabi Muhammad SAW itu. Yang pertama, sudah disebutkan oleh Allah, salah satunya dalam surat Al-A'raf ayat 31 dan wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, kita di Sumatera Barat ini, di Minangkabau ini kan makanannya enak semua nih. Apalagi hari ini jajanan-jajanan viral itu menjadi trending diburu oleh anak-anak muda. Apapun pasti dicoba gitu. Betul sekali. Jadi mereka tidak memperhatikan ini berbahaya untuk kesehatan atau tidak. Makanlah, minumlah kata Allah, tapi dengan syarat jangan berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Ketika istri Rasulullah itu ditanya, kata beliau, Nabi itu membagi 3 perutnya. Sepertiga isilah dengan makanan. Sepertiga isilah dengan minuman, dengan air. Sepertiga lagi biarkan kosong. Berarti nggak boleh penuh ya? Betul. Berarti setengah liter itu kapasitas untuk makanan. Makanan ini kata Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Syarat untuk sehat itu memakan makanan yang halal dan baik. Halal ini ada 2. Yang pertama, halal zat makanan itu. Ya kan? Yang kedua, halal cara mendapatkan makanan itu. Cara mendapatkan juga penting. Cara mendapatkannya harus halal. Zat makanan itu halal, tapi kalau cara mendapatkannya tidak halal. Contoh, ada anak-anak muda itu sedang mungkin begadang sampai malam menunggu pergantian tahun baru misalnya. Mereka sedang bakar-bakar ikan, bakar-bakar jagung. Ketika kita tanya, kalian lagi ngapain? Bakar-bakar ikan, Pak, bakar-bakar jagung, bakar-bakar ayam. Kalian beli ikannya di mana? Kalian beli jagungnya di mana? Kami ambil, Pak, di kolam sebelah. Kolam orang sebelah. Kami tangguh di tabik orang sebalik, Pak. Ikannya halal, jagungnya halal, ayamnya halal, tapi cara mendapatkannya tidak halal. Jadi ternyata kalau ingin sehat, makanlah makanan yang halal. Halal zatnya, halal cara mendapatkannya. Kemudian thayyib. Thayyib itu minimal artinya baik untuk kesehatan. Kan ada makanan itu yang kata dokter
Sebetulnya dia halal, tapi tidak baik untuk kesehatan. Contoh, Dani dan kawan-kawan yang tim medis tuh paham kopi itu kan boleh saja dikonsumsi, kecuali bagi orang misalnya yang mah, Nah, yang sakit ginjal, sakit gitu ya. ginjal, jantung misalnya kan. Tapi karena kopi itu baik, kalau kondisi kesehatan tidak terganggu, maka halal tapi tidak baik untuk kesehatan, jangan dikonsumsi. Misalnya yang berminyak-minyak, yang bersantan-santan, yang bergula misalnya. Dia halal tapi tidak baik untuk kesehatan. Kata dokter, Pak, jangan dimakan ya, jangan diminum ya. Maka Allah melarang kita untuk memakan yang tidak baik untuk kesehatan kita. Kemudian, itu yang pertama. Islam itu mengajarkan hidup sehat dengan menjaga pola makan. Kemudian, banyak terjadi kesalahan pada masyarakat kita yang tidak mengamalkan sunnah dari Rasulullah SAW tentang makan. Apa contoh? Nabi itu melarang kita, la yasrobanna ahadukum qaiman. Jangan makan, jangan minum dalam keadaan berdiri. Dari segi kesehatan mungkin kawan-kawan dari medis lebih paham kenapa kita dilarang makan dalam keadaan berdiri. Benar. Ya kan? Salah satunya mungkin bisa merusak proses sistem pencernaan kita. Islam, Nabi kita melarang makan atau minum dalam keadaan berdiri. Maka himbauan kita terutama untuk orang tua ke anak-anaknya memberikan contoh teladan yang baik. Contoh, anak-anak kita ketika dia pulang sekolah, kan di depan sekolah itu banyak jajanan tuh. Bakso tusuk lah, inilah, itulah. Mereka belanja di depan sekolah. Apakah mereka habiskan makanan itu di situ sambil duduk, atau dibawa pulang di rumah baru dimakan, atau di mana? Rata-rata dari anak-anak itu kita lihat mereka makan sambil berjalan. Di situ saja secara ilmu kesehatan kita sudah kena. Dari segi agama kita sudah kena juga. Kemudian yang kedua, Islam itu mengajarkan kita untuk mengatur jam istirahat. Di dalam surat An-Naba itu disebutkan oleh Allah, kami jadikan tidurmu untuk istirahat, kami jadikan malam sebagai pakaian, kami jadikan siang untuk bekerja, mencari penghidupan. Kita lihat hari ini, pola yang terjadi. Secara sunatullah, malam itu diciptakan oleh Allah untuk beristirahat. Mungkin untuk kawan-kawan di rumah sakit, mereka punya shift. Kemudian setelah itu mereka ganti jadwal istirahatnya pada siang hari. Yang terjadi hari ini adalah banyak masyarakat kita yang katanya semakin modern, itu lapangan olahraga bukanya malam hari. Benar. Main futsal kah, mini soccer kah, badminton kah, dan lain sebagainya. Sehingga ternyata saya pernah baca salah satu data statistik menunjukkan angka kematian di usia muda itu akhir-akhir ini meningkat. Kenapa? Karena jam istirahat mereka gunakan untuk berolahraga. Padahal secara medis, waktu olahraga yang paling sehat itu paling tidak pagi atau sore. Nah, sedangkan malam, fisik kita ini, tubuh kita ini tentu membutuhkan istirahat yang cukup. Nah, kemudian jauh sebelum itu, Islam mengajarkan tentang hidup bersih. Ada yang sering kita dengar, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Dalam bab fikih itu, yang diajarkan pertama itu bukan tentang sholat, bukan tentang puasa, bukan tentang zakat. Tetapi yang diajarkan pertama itu adalah tentang bab toharoh, bab bersuci, menjaga kebersihan. Jadi syarat sah sholat itu suci badan, suci pakaian, suci tempat sholat dari hadas dan najis. Di ilmu kesehatan kan paling tidak dalam satu hari itu kita harus mandi 1 atau 2 kali. 2 kali ya. Nah, di dalam Islam kita sholat 5 kali sehari semalam. Itu anggota wudhu kita basuh, kita bersihkan, kita sucikan. Artinya Islam mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan. Nah, dari situ saja ketika kita bisa mengamalkan itu, menjaga pola makan, menjaga jam istirahat, kemudian menjaga kebersihan, kita sudah mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Kita sudah mengamalkan ajaran Islam itu sendiri. Sehingga
harapan kita adalah kita menjadi umat yang meneladani sehatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barangkali itu Jadi sedikit. kalau boleh dibilang juga Ustaz, tadi Ustaz juga menjelaskan gitu ya tentang waktu tidur dalam Islam, terus juga waktu istirahat juga gitu. Tapi banyak sekali nih masyarakat ataupun eh, ini ya sahabat sehat lah gitu ya mengaitkan juga. Itu kan ajaran dari Islam sendiri. Betul sekali. Tapi dalam keadaan sekarang boleh bilang banyak yang kerja malam juga, terus banyak yang boleh bilang tontonan kita lihat sekarang nih Ustaz, tontonan semakin malam semakin bagus nih Ustaz. Iya, betul. Apakah itu kan merugikan diri sendiri nih, Iya. merugikan kita sendiri. Apakah itu termasuk apa ya boleh bilang kalau dibilang haram agak kasar gitu ya Ustaz ya. Tapi apakah gimana nih Ustaz gimana? Oke. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kawan-kawan kita yang punya jadwal shift malam itu kan tidak rutin setiap malam mereka harus untuk berdinas, untuk tidak tidur semalaman. Mereka sebetulnya kan punya jam istirahat juga, dan itu tidak setiap malam. Paling agak 2 malam, kemudian mereka diganti shift lagi dengan yang lain, dan mereka mengganti jam istirahatnya. Yang tidak boleh itu adalah kita zolim kepada diri kita. Zolim artinya setiap malam kita mengganti jadwal hari kita ini. Kita jadikan malam itu untuk berusaha, kemudian kita jadikan siang. Artinya secara tidak langsung kita sudah menyalahi menyalahi sunatullah. Kita sudah tidak berjalan pada rel yang sudah ditentukan oleh Islam. Akhirnya akibatnya nanti adalah bahwa tubuh kita ini protes, ya kan? Salah satu bentuk protesnya datang penyakit ini, kambuh penyakit ini. Seharusnya dalam usia segitu kok dia sudah sakit itu ya. Padahal seharusnya kan tidak seperti itu. Maka dalam surat Yasin disebutkan oleh Allah juga, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nanti mulut kita ini dikunci. Tangan bersaksi, kaki bersaksi atas setiap apa yang kita lakukan. Contoh sederhana. Ketika tangan kita ini malam dia sudah harus berada di bawah selimut misalnya. Jam 11 malam, jam 10 malam mereka sudah harus diistirahatkan. Tapi ternyata mereka diajak juga untuk memukul-mukul raket. Nanti pada hari kiamat bisa jadi dia akan bersaksi minta keadilan di hadapan Allah. Ya Allah, seharusnya jam segitu saya sudah harus istirahat ya Allah, tapi dibawanya juga saya untuk berolahraga. Kaki juga seperti itu. Ya Allah, seharusnya jam segitu, jam 11 malam itu saya sudah harus lurus di atas tempat tidur. Tapi saya diajaknya juga untuk menendang-nendang bola. Sehingga, apalagi mata juga kan seperti itu. Diajak juga untuk nonton bola misalnya kan. Nah, tapi kalau sekali-sekali untuk urusan kemaslahatan, untuk urusan-urusan tertentu, tentu itu tidak jadi masalah. Karena nanti bisa digantikan secara ilmu medis. Mungkin para dokter juga bisa menjelaskan satu malam kita tidak tidur itu kira-kira berapa durasi waktu yang kita butuhkan untuk mengganti jam kita terbangun untuk semalaman itu. Oke Ustaz, dan kalau boleh dilihat sekarang tadi Ustaz juga bilang nih halal zat untuk yang dimakan dan halal juga cara mendapatkan. Terkadang nih Ustaz, bagi yang pekerja-pekerja ini Ustaz. Kalau halal sekali, mohon maaf, terkadang rasa ragu cukup nggak ya? Terkadang adalah ya udahlah dengan keadaan ekonomi sekarang gitu kan. Ya udahlah, cobalah dikit aja kok diselewengkan gitu. Terkadang ada nih Ustaz rasa ingin takut untuk berseleweng juga, tapi takut juga nih untuk kurang lah istilahnya. Ini gimana nih Ustaz? Oke. Dalam Islam ada cara membersihkan harta yang kalau seandainya ada sedikit bercampur dengan yang subhat, yaitu zakku amwalakum bizakah kata Nabi. Sucikan hartamu dengan mengeluarkan zakat. Artinya di situ kita pastikan bahwa keraguan-raguan terhadap harta yang kita kumpulkan itu dihilangkan was-wasnya dengan kita mengeluarkan zakat. Kalau pegawai negeri, rata-rata dari pegawai negeri kan sudah dipotong dari gajinya 2,5%. Maka kita niatkan itu untuk mensucikan, membersihkan harta. Tapi yang jelas kita menjadi pribadi yang lebih profesional menjalankan tugas dan kewajiban kita tanpa harus
mencuri-curi, tanpa harus menyelewengkan, tanpa harus mengambil yang bukan hak kita. Maka berjalan sajalah di rel yang sudah ditentukan. Maka selain kita mendapatkan yang seharusnya menjadi hak kita, kita juga akan mendapatkan keberkahan dari yang kita peroleh. Yang kita cari itu adalah keberkahan dari Allah. Ya kan? Keberkahan itu, apa arti berkah itu? Berkah itu salah satu maknanya adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan dengan kita menikmati yang kita dapatkan itu. Bertambah soleh kita, bertambah banyak amal kita, bertambah banyak orang yang kita bantu. Apalagi di rumah sakit ini menjadi ladang amal buat kita. Jadi setiap pelayanan yang kita berikan itu, bisa jadi setiap infus yang menetes kepada setiap pasien itu, yang akan mengantarkan kita untuk lebih mudah masuk menuju surga. Jadi setiap senyum yang kita berikan kepada pasien dan keluarga itu yang menyenangkan dan menenangkan hatinya, mempermudah langkah kita untuk menujunya surga Allah. Kalau sholat mungkin pasien kita tinggalkan, kita sholat berganti-gantian, bisa jadi kita sholatnya buru-buru. Bisa jadi ada rukunnya yang terlupa. Tapi karena ada amal sosial yang kita lakukan, kemudian ada orang yang terselamatkan oleh kita, apalagi yang dinas malam tadi, mau tidak mau kita harus menjaga orang supaya dia bisa diselamatkan nyawanya, bisa diselamatkan kesehatannya, dan itu menjadi ledang amal buat kita. Dan satu lagi supaya mendapatkan keberkahan dari rezeki yang kita kumpulkan itu adalah kata Nabi SAW dalam hadis pertama dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan itu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung niat. Nah, kita mendapatkan apa yang kita niatkan. Jadi setiap mulai melangkah dari rumah kita untuk berangkat kerja itu, niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap rezeki yang kita dapatkan itu, setiap pelayanan yang kita berikan itu dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah untuk kita yang melakukan pelayanan. Dan ngomongin pekerjaan juga nih Ustaz. Sekarang apa ya boleh dibilang itu, apalagi anak-anak orang-orang kesehatan gitu Ustaz ya. Iya. Dalam bekerja, kadang-kadang kita berhubungan dengan pasien, apalagi yang di ruangan atau ruang-ruangan yang boleh dibilang itu yang terminal lah itu istilahnya. Betul. Waktu azan masuk, waktu sholat masuk. Iya. Ustaz. Iya. Sementara ini pasien harus atau mungkin boleh dibilang kalau ditinggalkan bisa jadi mati pasiennya. Mana yang kita dulu ini Ustaz? Karena kan ada juga ini mengatakan dulilah ibadahmu gitu. Ustaz, ini gimana Ustaz? Di dalam Islam ada hal-hal yang bersifat darurat. Darurat itu harus didahulukan. Contoh sederhana. Ketika makanan, contoh yang biasa kita dengar, ketika makanan tidak ada, satu-satunya makanan yang tersedia itu adalah daging babi. Ya kan? Kalau tidak dimakan, kita mati. Maka memakan secukupnya untuk menyelamatkan nyawa dibolehkan supaya tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar dari itu. Maka menyelamatkan pasien harus didahulukan. Memang sholat itu wajib. Aqimis sholat fi awal waktiha. Dirikan sholat di awal waktu. Namun bagi kita tenaga medis, apalagi yang di ruang OKA, ruang operasi kan, maka menyelamatkan nyawa itu sifatnya darurat. Tapi kan itu tidak setiap waktu sholat. Nah, itu kan hanya pada waktu-waktu krusial saja, hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Kondisinya insidentil. Dan itu kan waktu sholat. Kecuali kalau waktu sholat masih ada, maka kita dianjurkan untuk sholat di akhir waktu. Nah, dan bahkan boleh menjamak dua sholat kalau sekiranya waktu kita menangani pasien itu berdurasi yang sangat lama, memakan dua waktu sholat misalnya, sholat zuhur dan sholat asar. Kita masuk jam 11:30, jam 5:30 baru bisa keluar misalnya. Otomatis selama di ruang operasi itu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Maka nanti lakukan sholat di akhir waktu, tentu harus dijamak. Zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar, namanya jamak takhir. Nah, jadi untuk menyelamatkan. Begitu kira-kira. Ngomongin kebersihan juga nih Ustaz, karena kan kita lagi dinas nih Ustaz. Kita nggak tahu nih apakah busana atau pakaian yang kita pakai ini kena darah atau gimana gitu Ustaz ya. Itu gimana sebaiknya Ustaz? Oh iya, syarat sah sholat itu, ini syarat sah ya dalam fikih. Suci badan, suci pakaian, suci tempat dari hadas dan najis. Pastikan sebelum sholat itu tentu diperiksa dulu. Maka
ada cara, walaupun baju, kain, kostum yang kita pakai itu tidak kita ganti, tapi Islam mengajarkan cara untuk membersihkan najis yang menempel pada kotoran pada badan kita. Contohnya, cairan tubuh itu termasuk najis pertengahan. Najis pertengahan itu cara mensucikannya dalam kajian fikih adalah menyiram dengan air mengalir tempat yang terkena najis tadi. Kalau dia misalnya semacam nanah, darah, atau muntah, maka sampai hilang warnanya, hilang baunya, dan hilang rasanya pada kain yang menempel tadi itu, seperti darah dan sebagainya itu. Maka ketika sudah dipastikan tidak ada lagi aroma amisnya, tidak ada lagi warna merah, bercak merahnya, kemudian tidak ada, kalau seandainya dirasa tidak ada lagi rasa asin, rasa pahit, atau rasa apa, maka itu sudah dikategorikan sebagai pakaian yang suci. Suci tidak sama dengan bersih. Ini lain lagi kajiannya. Iya benar. Panjang. Oke Ustaz, mungkin yang terakhir nih Ustaz. Ada tips mungkin dari Ustaz untuk sahabat saya dari RSUD Kota Padang? Allah sudah mengajarkan kepada kita, Islam sudah mengajarkan, Nabi sudah mengajarkan, dan sudah mencontohkan. Maka kita ikuti, kita taati, dan kita contoh Nabi SAW untuk pola hidup sehatnya. Seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi, kalau ingin sehat seperti Nabi SAW, yang pertama jaga kebersihan. Bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat. Tempat itu bisa di tempat sholat, tempat tinggal, tempat bekerja, harus bersih. Kemudian yang kedua, jaga pola makan. Makan dan minum jangan berlebih-lebihan. Syaratnya halalan thayyiban. Halal cara mendapatkannya, halal zatnya. Kemudian thayyib, paling tidak baik untuk kesehatan. Kemudian yang ketiga, menjaga jam istirahat. Badan kita ini bukan mesin, dia butuh waktu untuk diistirahatkan. Sedangkan mesin saja butuh waktu untuk didinginkan, apalagi kita yang bukan robot. Maka kalau datang waktunya istirahat, maka jangan paksakan fisik kita ini untuk tetap bekerja, karena dia nanti suatu hari akan menuntut haknya, menuntut keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita mengamalkan yang tiga ini, jaga kebersihan, jaga pola makan, jaga jam istirahat, insya Allah mudah-mudahan ibadah bisa maksimal kita lakukan. Sehat lahir kita, fisik kita sehat, badan kita sehat, mental kita sehat, sosial kita sehat, spiritual kita pun insya Allah menjadi sehat. Oke, terima kasih banyak Ustaz Kamil. Kayaknya masih Sama-sama. banyak ya Ustaz ya. Masih Jadi banyak. kayaknya di lain kesempatan kita akan balik lagi dengan Ustaz Kamil. Salam Insya sehat. Allah. Dan terima kasih juga nih buat sahabat saya dari RSUD Kota Padang udah mendengarkan podcast kita di hari ini, dan lain kali nih kita pasti akan undang Ustaz Kamil lagi karena masih banyak ya. Dan akhirnya saya dari Permana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Kota Padang Panjang, melayani dengan hati. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.